Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, CC Wahid. Kali ini saya akan meneruskan dasar-dasar atau fungsi dasar-dasar dari Adobe Photoshop di part yang ketiga. Dan tentunya sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, comment, and subscribe di channel saya. Dan mari kita mulai. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dasar dari Adobe Photoshop, tool-tool yang ada di sini. Pertama dari spot healing dan sebagainya, juga brush tool dan juga clone stamp tool. Oke, fungsi yang pertama, saya sudah mengambil gambar yang tentunya gambar di sini sebuah background alam air terjun, tetapi tentunya di sini ada tulisan. Nah, fungsi dari spot healing brush tool itu adalah untuk menghapus atau mengganti dari tulisan ini disesuaikan dengan apa atau dari background yang telah ada di sananya. Oke, salah satu contohnya seperti ini. Dan untuk mengaturannya kita klik aja di sini spot healing, lalu kita ukurannya bisa diatur size-nya. Saya segini saja, mungkin 20 pixel 20. Nah, saya coba ya, saya perbesar. Kita ke sini, saya contohkan. Nah, kita tekan mouse ya sampai ada area yang agak seperti warna hitam. Nah, kita lepas. Ya, kita juga bisa atur di sini. Ya. Kita bisa atur, nah, disesuaikan. Selanjutnya kita nah itu fungsi kurang lebih. Nah, ini fungsi dari ini ya, dari spot healing brush tool. Kalau semuanya mau dihilangkan, tentunya kita mudah saja, tinggal semuanya kita areanya kita blok. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tetapi ya, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Ini resiko ya, ini resiko yang memang kalau kita blok secara semuanya. Tetapi kalau misalkan sedikit-sedikit, maka dia akan menyesuaikan dengan background yang ada di sini, background yang telah ada. Contoh, nah kayak gini ya. Nah, itu jadi dia menyesuaikan dengan yang ada. Tadi kan kalau semuanya dia akan berbeda. Kurang lebih itu fungsi dari healing ya, dari spot healing brush tool. Nah, terus selanjutnya kita ke objek yang kedua. Kita objek yang kedua. Di sini saya sudah mencontohkan ada untuk modelnya. Nah, fungsi yang kedua sebetulnya dari healing brush tool. Jadi ini sebagai untuk menggantikan atau mengcopy dari area yang satu ke area yang lain. Contoh seperti ini. Saya perbesar ya size-nya dengan sambil menekan tombol ALT ya. Nah, maka otomatis kita bisa lihat ada tanda panah ya, mohon maaf, ada tanda plus yang warna putih. Nah, di sana berarti dia mengambil area dari yang plus tadi, yang dari kulit ini. Contoh seperti ini ya, maka hasilnya dia seperti ini. Dan bahkan saya ulangi, fungsi dari spot healing brush tool juga itu bisa hampir sama seperti ini. Contoh, saya hilangkan. Nah, itu juga kurang lebih hampir sama fungsinya untuk menghilangkan jerawat. Nah, kayak gitulah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini juga nah, contoh ya. Dan juga saya contohkan lagi, ini juga contoh, saya ada background
yang ada tulisannya, kita akan ubah fungsinya. Nah, ini juga jadi satu sama lain ini kurang lebih fungsinya mau hampir sama. Kalau kita menggunakan spot healing, kita klik saja di sini langsung, maka ya akan seperti ini. Ya, kita sesuaikan. Nah, jangan sampai ada tersisa atau terlewat. Kalau terlewat, tentunya ini bisa kita perbesar sedikit menjadi 25. Coba. Ya, maka kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, di yang kedua juga, di healing brush juga sama. Kita akan mengambil warna dulu. Kita ambil warna dari sebelah mana. Contoh saya perbesar, saya akan ambil warna dari sini. Misalkan perbesar saja 770 pixel, tekan Alt, lalu kita posisikan ke sini. Itu kan? Dia akan berubah warna. Klik, 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 klik. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Tekan Alt. Ini ya. Jadi itu fungsi dari spot healing dan healing brush tool. Terus selanjutnya dari fungsi patch tool. Nah, patch tool saya akan kembalikan lagi ke sini. Saya akan ulangi. Nah, tadi kan ada jerawat contoh ya. Nah, fungsinya kalau ini bisa dengan cara mengklik mouse, lalu kita putarkan, disesuaikan dengan area atau objek yang akan kita pilih. Nah, setelah ada area atau objek yang diseleksi, maka kita tarik, klik di sini, klik area ini, kita tarik ke mana posisinya atau kulit sebagai penggantinya. Contoh gini ya, Anda bisa lihat ya, ketika saya pindahkan ke sini, maka nih lihat ada kuku ke kuku, maka kuku akan muncul di sana. Hasilnya seperti ini. Saya Ctrl D, nah hasilnya seperti ini. Maka kita sesuaikan. Kalau mau jadi ada gigi di sini, nah kita bisa sesuaikan. Ada warna bibir, bisa ya, dan juga lain sebagainya. Contoh di sini, bukan? Itu fungsinya. Nah, kita kembalikan lagi ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita disesuaikan. Kalau kita mau edit, nah maka dia kelihatan menjadi bersih. Saya ulangi. Nah, kita ke content aware move tool. Nah, ini juga hampir sama dengan patch tool ya, ke content aware, di blok ya objek ini dengan cara mengklik mouse, lalu kita tarik. Nah, kalau ini jadi fungsinya adalah untuk menggeser posisi, kita menggesernya kemana gitu. Contoh di sini ya, kita bisa geser ke sini yang agak biar kelihatan kontras. Maka lalu kita oke. Tuh, jadi menggeser. Jadi warna di sini bisa hilang. Jadi ini digeserkan. Ini juga kan kita geser ke sini. Nah, bisa digeser-geser. Jadi fungsi dari content aware move tool itu adalah untuk menggeser objek yang kita seleksi. Kita lanjut, kita ke red eye tool. Nah, saya ada objek, saya buka red eye. Nah, ini. Nah, ketika kita foto, biasanya kan kalau malam-malam pakai flash ya, biasanya flash itu berpengaruh ke hasil pemotretan, yaitu biasanya ada mata merah. Nah, itu mudah fungsinya, kita tinggal klik saja di sini red eye tool dan kita klik di sini satu kali. Nah, maka otomatis hasilnya akan menjadi sempurna. Nah, itu ya, itu fungsi red eyes. Oke, selanjutnya kita ke brush tool. Saya ke sini. Fungsi dari brush tool itu adalah untuk menggambar atau memberikan warna pada objek. Contoh, saya ke sini. Nah, ini bisa pilih ya, fungsi-fungsi dari brush tool. Ini ke ada soft round. Kalau ini lebih soft, jadi agak ada, nah
ada bayangan-bayangan di sisinya, dan juga ada juga kalau fungsi dari kalau hard round itu tentunya lebih flat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa menggambar. Contoh saya buat objek baru. Contoh ya. Misalkan kalau soft round, nah ada bayangan-bayangan seperti blur. Terus kalau yang hard round itu lebih tidak ada bayangan-bayangannya tuh ya. Terus selanjutnya kita bisa pilih bentuk dari brush tool itu sendiri ya. Ada di sini, kita bisa memilihnya mau seperti apa, silahkan bereksplorasi. Juga bentuk-bentuknya sudah ada di sini. Nah ini juga bisa dipilih, disilahkan. Jadi untuk cara menemukannya tinggal ke sini, ada yang seperti folder. Nah juga untuk modenya bisa digunakan yang di sini, sudah ada di sini ya, silakan. Itu kurang lebih fungsi dari brush tool ya, untuk menggambar, salah satunya untuk menggambar atau memberikan efek, memberikan ya sedikit gradasi-gradasi ya, seperti itu. Nah, itu sebagai dasarnya. Ini juga warnanya kita bisa ganti, disesuaikan. Tadi kan yang warna blue, nah kita bisa menggantinya, bisa menjadi warna merah. Nah kayak gitu ya, bisa mengganti menjadi warna merah. Nah itu ya, kurang lebih dari fungsi brush tool. Nah ini kalau pensil, nah ini biasanya hampir sama, tetapi ini lebih ke yang tidak soft. Contohkan ya, tadi kan agak bersih ya pinggirnya kalau pensil, nah agak tidak soft karena nama juga pensil ya. Ini juga sama fungsinya, Anda bisa pilih di sini, ada bisa dipilih di sini, disesuaikan. Nah, itu ya. Selanjutnya kita ke color replacement tool. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengganti. Contoh gini ya, saya ke objek ini. Nah, jadi untuk mengganti warna, ada objek di sini. Tadi kan kalau yang tidak ada, contoh gini ya, karena disesuaikan dengan warna yang ada di sini yang kita pilih. Contoh saya mau ke hijau. Nah, kalau tidak ada warnanya di sini, tidak ada objek, maka otomatis dia tidak berfungsi, nggak kelihatan. Tetapi kalau ada berobjek, ya maka itu bisa berfungsi. Contoh, kita akan ganti, misalkan warna pohon ini menjadi biru ya. Nah kita bisa ganti. Nah kita kurang lebih seperti ini fungsi dari ya, fungsi dari ini, dari color replacement. Jadi untuk mengganti warna. Nah ini ya, disesuaikan ukurannya, bisa di sini size-nya, hardness-nya, juga kekuatannya, dan juga spacing-nya juga. Silakan itu disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya, dengan keinginan masing-masing. Itu ya kurang lebih contoh atau fungsi dari color hardness, color replacement tool. Juga ada mixer. Nah kalau mixer fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa warna. Contoh saya ganti lagi warnanya menjadi dengan warna merah ya, kita gabungkan. Nah merah dengan biru, maka hasilnya kita bisa lihat. Contoh di sini. Nah, maka jadi berbeda, disesuaikan dengan warna dasar objek dengan yang di sini. Nah, itu kan merah dengan biru, jadinya warnanya seperti ini. Kalau hijau, jadinya hijau dan merah jadinya seperti ini. Itu kurang lebih fungsi dari brush tool, pencil tool, color replacement tool, dan mixer brush tool. Oke, kita yang ketiga ada clone stamp tool. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita balik lagi ke sini. Clone stamp itu hampir sama fungsinya dengan yang ini, spot healing, healing brush, patching, ya, dan patch tool. Tapi kalau clone kurang lebih fungsinya seperti ini. Kita bisa sesuaikan ukurannya di sini, size-nya berapa, dan juga
apakah mau flat atau apakah mau soft round atau mau hard atau soft round pressure size, itu disesuaikan. Saya yang pilih yang soft round. Kita ke sini dengan, nah ini fungsinya adalah untuk menutupi atau yang tidak kita pilih supaya ya berubah. Contoh, tapi dengan catatan menekan ALT, lalu kita gantikan ke sini, klik, maka otomatis hasilnya seperti ini. Jadi, nah ini ya, tadi contoh akan ambil contoh warnanya di sini, tekan ALT biar lebih bersih, misalkan ya, kita klik di sini, nah jadi hilang, jadi bersih, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi dari clone, namanya clone berarti mengcopy ya, kalau clone itu mengcopy. Nah kalau untuk veteran, nah ini ya, nah ada di sini veterannya. Nah veterannya ini juga bisa disesuaikan. Jadi veteran itu jadi yang sudah ada, fungsi yang sudah tersedia di sini ya, di yang sudah disediakan oleh Adobe. Hampir sama ya dengan clone stem. Jadi kalau clone stem itu mengcloning dari yang kita pilih, tapi kalau veteran itu mengcloning dari yang telah tersedia oleh Adobe, dan juga bisa disesuaikan di folder di sini ya. Ini bisa untuk brush-brushnya bisa disetting di sini, dan juga veterannya juga di sini ada. Ya, Anda bisa pilih new veteran untuk menambahkan, rename veteran, delete veteran, ada di sini reset veteran dan juga lain sebagainya. Itu ya. Itu jadi kurang lebih seperti itu fungsi-fungsi dari beberapa tool yang ada di sini. Ada Photoshop dari 1, 2, 3 dari 3 kelompok ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.